Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Plamboyan. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0537028813. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua saya dari mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak dengan kode mata kuliah MSIM 4401. Nah, di sini untuk soalnya diminta untuk dibuatkan proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat berikut. Sini untuk API-nya. Nah, ini rapi karena saya menggunakan ekstensi JSON View. Nah, jadi rapi. API ini menampilkan data perakiraan cuaca Jakarta termasuk temperatur per jam. Buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilkan datanya. Misalkan di sini time untuk waktu pengukuran, temperatur untuk suhu per jam dalam Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalkan dalam bentuk list atau tabel sederhana. Oke, langsung saja saya praktikkan. Di sini saya pertama-tama buka untuk terminalnya. Nah, di sini saya akan mendownload framework Ionic-nya menggunakan perintah npm add Ionic CLI, versinya itu latest, gunakan versi yang terakhir yang baru. Sini start. Terus misalkan nama projectnya saya kasih nama projectnya tugas 2 weather app. Nah, di sini saya kasih blank, jadi tidak akan menggunakan tab atau sidebar apapun, jadi saya ingin blank dan tipenya saya ingin menggunakan Vue.js gitu. Enter. Saya tunggu. Nah, di sini untuk projectnya sudah terinstall, jadi saya buka. Misalkan saya masuk dulu menggunakan cd change directory tugas 2. Nah, saya buka menggunakan text editor anti-gravity. Jadi saya ketikkan perintah anti-gravity titik. Nah, sudah terbuka di sini untuk proyeknya. Di sini saya akan mempercepat videonya. Di sini saya sudah buat untuk programnya, jadi saya demokan dulu untuk tampilan aplikasinya. Di sini untuk aplikasinya sudah berjalan di localhost 5173. Nah, ini localhost 5173. Di sini saya buat untuk headernya, ada logo UT-nya, terus juga ada title, ada tempat Jakarta, dan ada tanggal hari ini. Di sini juga saya buat untuk tombol refresh, jadi biar up to date dengan API-nya. Kalau misalkan ada perubahan API, tinggal refresh saja, jadi dia akan up to date dengan API-nya gitu. Di sini juga ada ringkasan dari temperatur, misalkan suhu sekarang, terus suhu tertinggi dan suhu terendah. Di sini juga ada filter per tab, misalkan hari ini, besok, dan semua. Ini untuk datanya saya tampilkan menggunakan list. Misalkan di sini untuk waktunya hari ini pada malam pukul 12 malam, temperaturnya 27.1 derajat Celcius, berarti itu hangat. Kalau misalkan 30.4 derajat Celcius berarti panas, dan lain-lain itu. Di sini juga ada footer, misalkan sumber datanya dari OpenMeteo API yang ini. Dia
data yang tersedia 168. Di sini juga ada tahun, nama saya, dan NIM, dan universitas terbuka. Ini untuk tampilannya, untuk tampilan aplikasinya. Terus saya buka untuk tampilan di mobile. Saya di sini menggunakan simulator di ekstensi Chrome-nya biar tidak berat gitu. Nah, ini untuk tampilan mobile, misalkan ini pada iPhone 11 Pro, tampilannya seperti ini. Ini ada tampilan untuk iPhone 14 Pro Max. Nah, ini untuk iPhone 12. Kalau misalkan di Android, misalkan di sini menggunakan Xiaomi, sama sih harusnya. Nah, misal di sini ada iPad Air 4. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, ini untuk tampilan aplikasi. Untuk programnya saya jelaskan sedikit. Yang pertama-tama saya jelaskan di sini di index.html. Di sini ada ID div dengan atribut ID app, terus memanggil si main.ts yang ada di sini. Nah, dia akan create app, si app view-nya. Nah, yang ini app view, dia akan create menggunakan Ionic View, terus router. Menggunakan router, kalau routernya itu ready, dia akan ngemounting ke ID app yang tadi di index.html yang ini. Dia akan ngemounting ke sini. Nah, itu. Terus ini app yang tadi, terus di sini juga ada homepage. Yang homepage ini dia akan memanggil app header yang ini app header ini. Terus dia memanggil loading skeleton. Kalau misalkan loading, dia akan memanggil loading skeleton. Terus juga di sini ada error state. Terus juga di sini ada memanggil komponen weather summary, filter tab, dan weather list-nya gitu. Terus student footer. Misalkan di sini dia memanggil skeleton loading. Saya tampilkan dulu untuk skeleton loadingnya. Misalkan di sini saya kasih true dulu untuk loadingnya. Nah, dia akan muncul loading karena di sini menggunakan if. Loadingnya itu true, maka munculkan loading. Kalau misalkan di sini else if weather data.length-nya ada, berarti dia akan muncul datanya gitu. Nah, terus misalkan di sini saya munculkan si error state. Kalau misalkan ada error, di sini saya ubah dulu untuk menampilkan si error state. Kalau misalkan API URL-nya itu salah, nah dia akan muncul si komponen error state-nya gitu. Nah, itu di sini ada use weather. Use weather ini untuk logika page API gitu, untuk logika page API yang dimana di sini dapat beberapa interface untuk logika API-nya gitu. Nah, di sini tadi saya menggunakan ini deklarasikan API URL, terus saya
saya get menggunakan Axios itu, si API URL-nya. Terus respon data.orly saya ambil sini. Kalau misalkan ada error, tangkap errornya. Terus terakhir ubah si state loadingnya menjadi false itu. Terus di sini ada router. Di sini router kalau misalkan slash dia akan redirect ke home gitu. Ini kalau misalkan ini akan redirect ke home. Nah, itu terus juga di sini ada util yang dimana util ini untuk fungsi-fungsi misalkan di sini untuk memanggil get temperature class. Kalau misalkan temperaturnya itu lebih besar sama dengan 35, berarti dia itu maka mengembalikan very hot. Kalau temperaturnya itu lebih besar sama dengan 30, maka dia akan hot dan lain-lain itu. Ini ada fungsi untuk get temperature deskripsi, ada weather emoji untuk mendapatkan si emojinya. Ini untuk fungsi-fungsi murni gitu. Terus di sini juga ada komponen. Ini komponen app header yang ini. Terus juga error state yang tadi. Ada filter tab yang ini, filter tab. Nah, filter tab. Terus juga ada loading skeleton yang tadi yang loading. Terus juga ada student footer yang ini. Terus ada weather item yang ini. Terus juga ada weather list. Ini untuk weather list ya menggunakan for untuk loopingnya. Terus di sini ada weather summary untuk ringkasan yang di atas ini. Oke, mungkin itu saja. Karena sudah semua, mungkin itu saja tugas kedua dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.